Ya, lanjut kita ke terowongan Aib akan jadi tumbal Ibtu Rudiana kalau nggak cepat jujur. Ya, assalamualaikum buat teman-teman semua. Kita lanjutkan perbincangan kita terkait dengan Aib. Ya, ini ada pandangan netizen kembali ya, melihat bahwasannya Aib ini kalau nggak cepet-cepet datang ke Kang Deddy Mulyadi, ya, minta perlindungan Kang Deddy Mulyadi, dan terus bersembunyi kepada oknum yang diduga terlibat dalam skenario janggal kasus Wina ini, ya, maka cepat atau lambat ya Aib bisa jadi tumbal daripada oknum tersebut. Siapa oknum tersebut? Ya teman-teman bisa lihatlah, salah satu anaknya meninggal dunia. Itu dari pandangan netizen. Apakah mungkin? Ya mungkin aja. Saat ini yang sudah berkembang di media adalah ya, dimana ya Aib ini bisa dituduh jadi otak terjadinya kasus Vina ini yang jadi rumit ya gara-gara kesaksian palsu. Pandangan teman-teman kita yang ada di pihak kasus Vina Cirebon ini, termasuk Kang Deddy Mulyadi, melihat ya kejadian ini sebenarnya kecelakaan tunggal, bukan tindakan pidana seperti pembunuhan yang dituduhkan. Ya, jadi Aib, kalau kamu memang yang membuat ya 7 terpidana alias cerita-cerita kamu karena kamu memang sakit hati atau ada unsur paksaan kamu harus mencari orang untuk jadi tumbal, kamu harus ngaku, kamu harus ngomong gitu. Karena apa? Karena bukti-bukti dan saksi-saksi yang diperlihatkan sama Kang Deddy Mulyadi ini nyata, bukan gaib, bukan kata-katanya lagi. Mereka sudah mau mencabut laporan atas kesaksian itu. Ya, Deddy juga udah tanda tangan katanya ingin mencabut gitu. Jadi sebaiknya kamu Aib cepat jujur. Kalau kamu berlindung ke oknum, kemudian kamu disuruh ngelaporkan Kang Deddy, ya kan lucu. Kenapa nggak yang nyuruh aja gitu? Kenapa masih kamu? Nah, kamu jujur Aib ya. Kekuatan ya, keadilan tertinggi itu ada pada rakyat, yaitu netizen. Kamu apa sebenarnya motifnya? Uang. Kamu bisa diberikan uang yang banyak dari netizen. Contoh, Peggy Kuli Bangunan dalam waktu sekejap, wah, meledak-meledak dia, live di TikTok dia meledak. Kalau kamu jujur, saya yakin, pasti dan yakin, 1, kamu akan dilindungin. 2, kamu tidak akan dituntut pidana. Kalaupun di penjara, ya paling berapa lama. Tapi kalau kamu mencabut laporan itu karena dugaan ditekan, dipaksa dan lain-lain, ya mungkin bisa terbebas. Makanya kamu harus jujur sejujur-jujurnya. Sampai keblitot saya ngomongnya. Ya, bagaimana si Dede? Di depan Pak Otto Hasibuan, dia menyatakan dia siap dipenjara karena telah melakukan kesaksian palsu yang menyebabkan 7 orang dipenjara dan jadi terpidana. Kamu harus berani seperti Dede gitu. Jangan kamu nanti ujung-ujungnya jadi tumbal oknum. Nah, itu saya kasih tahu ya. Kemudian Aib berlindung di tempat yang salah. Kang Deddy berharap Aib segera menemuinya. Iya, harusnya seperti itu. Harusnya dari awal seperti itu kan. Aib juga udah pernah jumpa nih sama Kang Deddy Mulyadi kan. Ya monggo, perjumpaan kedua pasca Kang Deddy menemui saksi-saksi lainnya, kan ada pengungkapan fakta baru. Ya kamu harus mampu menjelaskannya gitu. Jangan diam saja. Memang kasus ini penuh kejanggalan. Pasca Peggy tertangkap, muncullah semua, Linda, Peggy RP, Peggy Cianjur, termasuk si Aib, Liga Akbar, muncul gitu. Jadi untuk si Aib ini harus beranilah. Ya, yang lainnya sudah mengaku kok. Tinggal kamu saja gitu. Selanjutnya, resiko Aib disebut dimanfaatkan oknum yang ujung-ujungnya akan tuduh Aib biang keroknya. Iya, yang saya takutkan daripada si Aib itu, ya, jangan nanti ini sudah melaporkan, ya, Aib ya, udah melaporkan, kamu ujung-ujungnya yang jadi tumbal, yang dituduh jadi biang keroknya. Padahal kamu katakan misalnya jujur, saya disuruh merekayasa, disuruh mencari korban ini untuk jadi tersangka.
Ya mungkin itu bisa kamu katakan, bisa kamu sebutkan kepada Kang Deddy Mulyadi umpamanya seperti itu. Baru nanti Kang Deddy Mulyadi tentunya menyodorkan kamu ke pengacara, ya, ke kuasa hukum agar bisa membela kamu. Seperti itu ya. Jadi jangan mau dimanfaatkan oknum. Oke, Aep ya. Yang saya rasakan kamu ini dimanfaatkan, ya. Makanya kamu jujur, biar netizen tahu, biar kita tahu sebetulnya apa motif kamu, ya, melakukan kesaksian palsu itu. Sementara teman kamu Dede sudah mengakuinya. Itu ya untuk si Aep ya. Dan selanjutnya Kang Deddy didukung netizen, Gubernur Jabar 2024 dan Presiden RI 2029. Gara-gara kasus Vina ini, Kang Deddy itu ada dua sih pandangannya. Ada yang mempertaruhkan politiknya, kata Kang Deddy. Ada juga yang berpendapat dukungan Kang Deddy, karena Kang Deddy terus-menerus mengusut kasus Vina ini. Wah, suaranya naik, bahkan bisa unggul di pemilihan Gubernur Jabar 2024. Kita dukung kalau pribadi dan karakternya baik, ya. Kita dukung kalau dia sosok yang jujur, pemberani, tidak pamrih, ya teman-teman ya. Saya nggak tahu ini pandangan netizen, ya, bagaimana menilai sosok Kang Deddy Mulyadi, ya. Yang pasti siapapun orangnya, ya, pasti masyarakat Cirebon lah yang mengetahuinya, karena dianggap Kang Deddy ini udah melakukan perjuangan nasional, ya. Makanya banyak netizen berpendapat cocok nih Kang Deddy jadi Presiden RI 2029 pasca Presiden Prabowo ini selesai di periode pertama. Wallahu alam ya. Namanya roda itu pasti berputar. Ya, jadi perjuangan Kang Deddy pasti dihargain ya. Pasti mendapatkan nilai plus. Apalagi kasus Vina ini bisa sampai selesai. Gak kayak Mbak Putri tiba-tiba wah hilang gitu aja karena takut kan, karena image-nya udah buruk karena menyerang Peggy kemarin, menuduh Peggy yang enggak, kemudian jatuhnya seperti itu. Itu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya fakta ayah Aep disebut tertekan karena bertemu Kang Deddy, namun faktanya sebaliknya. Ya ini dari Mbak Elsa ya, Bu Elsa, salah satu pengacara yang menyatakan Bapak Aep, ayah Aep ini bertemu Kang Deddy Mulyadi ini katanya tertekan. Ada sesuatu hal yang nanti dibuat-buat, ya. Orang kita lihat sendiri kok di channel YouTube-nya Kang Deddy Mulyadi. Kita lihat faktanya, kita lihat kedekatan Kang Deddy dengan ayah Aep. Nggak ada di situ skenario janggal, nggak ada di situ muka tertekannya Bapak ayah Aep. Ya, di situ berbincang-bincang, akrab, sesama warga Cirebon, sesama orang Sunda. Ya bahkan saya nggak ngerti bahasanya kan itu bahasa Sunda. Tapi yang saya lihat di situ auranya adalah aura positif. Pertemuan mereka itu auranya positif. Ya jadi nggak ada sesuatu hal yang janggal ya Bu Elsa ya. Saya ingatkan lagi Bu Elsa ini kadang banyak menafsirkan sesuatu yang belum tentu benar faktanya. Seperti itu ya Bu Elsa ya. Ya kemudian ada terawangan Rudina CS lawan Kang Deddy, kaki tangan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ya ini sangat riskan sebetulnya teman-teman ya. Dimana Rudina CS ini siapa? Oknum anggota polisi, ya, melawan Kang Deddy. Kang Deddy ini kan Partai Gerindra teman-teman, dimana pada saat pemilu presiden yang lalu Kang Deddy ini jadi orang yang paling berjasa untuk warga Jawa Barat terutama Cirebon yang memenangkan Bapak Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih. Jadi peran Kang Deddy Mulyadi ini tidak bisa dikesampingkan. Jadi banyak yang bilang Kang Deddy ini kaki tangannya Presiden Prabowo terpilih ya, Presiden terpilih Prabowo. Jadi Rudiana mau ngelawan ya nggak mungkin. Itu pandangan netizen ya. Bisa-bisa saja. Bagaimana seseorang melawan anak buah dari penguasa ya pemerintahan gitu. Nampaknya itu berat. Tapi apapun ceritanya ya, mungkin kasus ini makin sulit, makin berat mungkin karena ada sangkut pautnya dengan itu. Tapi ada pandangan juga yang malah berbeda ya. Berbedanya bagaimana?
Berbedanya ada yang bilang Kang Deddy menutupi pelaku sebenarnya tapi dengan tujuan membebaskan 7 terpidana. Ada yang bilang sebetulnya ada pelakunya, ada pelaku aslinya dan ini bukan kecelakaan melainkan tindakan pidana. Macam-macam ya teman-teman. Tinggal bagaimana kita menilai dan melihat bagaimana kasus ini berkembang. Ya, mungkin sampai sini kita lanjut di part berikutnya.